Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Supriyatno. Saya akan mencoba membuat sebuah benda kerja yang akan dibuat menggunakan mesin CNC milling. Nama benda kerja ini sendiri adalah polygon plate. Nah, kita langsung saja masuk ke software Mastercam X5 nya. Nah, kita akan membuat sketnya, dan pastikan sebelum membuat sketch kita aktifkan garis sumbunya terlebih dahulu. Nah, garis ordinate dan garis sumbunya. Untuk mempercepat videonya, sebelumnya saya sudah membuat sketchnya. Nah, sketchnya seperti ini. Apabila kita sudah membuat sketchnya seperti ini, sebetulnya sketch ini bisa kita buat menggunakan toolbar di sini, beberapa menu di sini. Dapat menggunakan menu line, circle, dan juga rectangle di sini. Kita juga bisa menggunakan radiusnya atau fillet di sini. Nah, apabila sketchnya sudah jadi seperti ini, langkah selanjutnya adalah mengatur tipe mesin yang akan kita gunakan. Kali ini tipe mesin yang kita gunakan adalah milling atau CNC milling dengan tipe default. Kita klik, apabila kita klik akan muncul menu seperti ini pada operation manager-nya. Selanjutnya kita akan atur stop setup-nya. Nah, kita atur pada Y, kita sesuaikan. Ininya di sini adalah 75. Kita beri lebihan 5 mili. Kita beri lebihan 5 mili, berarti di sini adalah 80. X-nya pada gambar kerjanya adalah 100. Kita buat 105 di sini. Kemudian tebalnya di sini 20, di sini kita buat 30. Kita juga dapat memilih menggunakan solid, nantinya di sini akan padat atau wireframe-nya aja. Kita coba menggunakan solidnya. Nah, di sini seperti ini nantinya. Kita pilih OK. Nah, ini berikut adalah stop setup-nya. Apabila kita tampilkan atau isometris seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah mengatur toolpad-nya atau alat potongnya, pergerakan alat potongnya. Untuk toolpad-nya kita bisa memilih sesuai fungsinya masing-masing. Untuk yang langkah pertama kita menggunakan toolpad face atau facing, bukan awal. Kita atur chain-nya. Nah, oke. Kita atur tool yang akan kita gunakan. Apabila di sini tidak terdapat tool atau alat potongnya, kita dapat carinya di select library. Begini. Kita pilih handmill millimeter, open. Di sini filternya aktif, tidak terdapat alat potongnya, kita matikan terlebih dahulu. Nah, di sini kita dapat memilih tool yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan face mill dengan diameter 75. Klik OK. Kita atur tool parameternya. Kita kasih nomor 1. Atau langkah nomor 1, parameternya bisa kita atur, coolingnya juga bisa kita atur on,
Untuk feed rate-nya kita bisa atur 500, 200. Track interestnya kita 100. Spindle speednya kita bisa atur 1000 atau 900 lah. Oke. Ya, di sini sudah diatur nomor tone-nya. Kita atur holdernya. Apabila tidak terdapat holder di sini, kita dapat open library. Kita gunakan BT35. Coba open. Gunakan tipe B34 strip 0750. Seperti ini bentuknya. Kita atur cut parameternya. Kita pilih style dari makanannya. Kita dapat menggunakan zigzag untuk pemakanan bolak-balik 2 arah seperti ini. Untuk mempersingkat waktunya, kita atur depth of cut-nya. Untuk kedalaman pemakanannya kita buat maksimalnya 0,5 mili. Dan kini parameternya kita atur absolute. Depth-nya ini akan mengatur jumlah semua pemakanannya, yaitu kita facing 2,5. Karena arahnya ke bawah, berarti kita tuliskan minus 2,5 mm. Kita atur coolant-nya bisa di on kan. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk toolpath selanjutnya, kita akan melakukan pengefresan kontur di luar lingkaran ini. Kita akan membuat yang ini, bagian sisi yang ini. Kita klik toolpath, kontur, kita atur chain-nya. Oke. Kita pilih alat potong yang akan kita gunakan. Kita akan gunakan end mill dengan diameter 20. Bulat end mill 20. Oke, kita atur parameternya. 1. Untuk bit rate-nya kita buat 250. Bit rate-nya 125. Spindle speed-nya kita buat 1000 saja. Kita aktifkan coolant-nya. Atau dia kurang cepat, kita juga bisa menambahkan lagi. Kita 1000 saja. Oke. Nah, di sini nomornya sudah teratur. Kemudian atur cut parameternya. Saya sudah sesuai. Depth of cut-nya kita atur maksimalnya, kita buat 1 mili. Dan untuk finishnya kita buat 1 dengan diameter 0,5. Kita atur multipass-nya. Untuk multipass sendiri ini kita butuh multipass supaya nanti semua sisi ini dapat termakan dan tidak menimbulkan sisa pada setiap sisinya. Untuk multipass ini sendiri, untuk istilah gampangnya dicicil makanan beberapa angka seperti ini. Adalah space-nya bisa diatur melalui menu spacing-nya, berarti setiap jalur ini dilakukan pemakanan 5 mili sesuai spacing-nya ini. Kita coba 5 mili terlebih dahulu. Numbernya berarti ini
akan dilakukan beberapa langkah seperti itu, atau banyaknya space di sini. Sesuai banyaknya space di sini, kita coba 3 kali space. Untuk finishingnya saya kira 1 juga nggak apa-apa sih, dengan space nya 2 mili. Kemudian kita atur linking parameternya, pilih absolute. Nah, di sini karena tadi sudah dilakukan pemakanan 2,5, berarti di top of stocknya kita tuliskan minus 2,5, dan dippnya kita tambahkan top of stocknya dengan kedalaman pemakanan yang akan kita lakukan, yaitu 10 mili di sini. Jadi di sini ada minus 12,5, artinya dilakukan pemakanan 12,5 mm ke bawah. Kita aktifkan coolingnya, kita klik OK. Kita coba simulasikan ini yang konturnya terlebih dahulu. Ternyata masih terdapat sisa di sini, berarti kita atur kembali multi space nya. Coba kita buat 7 mili. Kita klik OK, kita regenerate, kita coba simulasikan. Nah, di sini kita terdapat sisa. Oke, kita lanjutkan ke tempat selanjutnya, adalah pembuatan pocket di sini. Pembuatan lubang segi 6 di sini, atau segi 6 di sini. Kita gunakan menu pocket. Kita atur C-nya. Oke. Kita pilih tool yang akan kita gunakan, yaitu end mill dengan diameter 8 mili atau 7 mili juga bisa. Flat end mill 7 atau 8 lah. Flat end mill 8. Oke, kita atur parameternya terlebih dahulu. Kita atur nomor 3 karena langkah yang ketiga. Kita atur spindle speednya, kita buat 1200. Coolingnya kita aktifkan. Kita atur feed rate-nya. Kita buat 300 atau 250, kita samain tadi. Percentage-nya 125. Oke, kita atur tab parameternya sudah sesuai. Untuk rock begini sendiri akan mengatur tipe pergerakan tool pada pemakanannya. Lebih zigzag berarti nanti pemakanannya akan sesuai alur zigzag seperti ini, dan apabila kita menggunakan contoh spiral nanti pergerakannya akan seperti ini. Kita gunakan yang custom overlap spiral. Kita atur dekatnya. Untuk maksimal kedalaman dalam skala pemakanannya kita buat 0,5 mili dengan finish stepnya sekali, supaya 0, saya kira belum perlu lah, kita tidak samakan finish sama ini aja 0,5. Kita atur linking parameternya, kita samakan dengan kontur yang tadi karena
posisi awal makanannya sama dengan kontur pada langkah yang 2 tadi. Berarti di sini minus 2,5 dan dipnya minus 12,5 sesuai dengan di sini juga, sesuai dengan gambar di sini. Kita aktifkan coolingnya. Oke, coba simulasikan. Nah, sudah terbentuk alur 6. Nah, di sini karena alat potong yang kita gunakan berupa lingkaran, berarti di setiap sudut segi 6 ini bentuknya tidak bisa lancip seperti ini, seperti pada gambar di sini. Kita hanya bisa memperkecil radiusnya dengan cara menambah toolpad-nya. Bisa menggunakan pocket ataupun kontur sama saja, dengan memperkecil diameter alat potongnya di sini. Nah, misalnya kita bisa menggunakan 4, tetapi kita harus menambahkan toolpad-nya lebih dahulu dengan toolpad yang baru dan memperkecil atau menggunakan end mill yang mempunyai diameter lebih kecil. Berarti di sini nanti akan terbentuk radius lebih kecil. Karena di sini kita menggunakan end mill 8, berarti di sudut sini terdapat radius 4 mm. Kita juga dapat memperkecil misalnya menggunakan end mill 4. Berarti di sini nanti terdapat radius 2 mm. Berarti semakin kecil radiusnya mendekati sudut lancip di sini. Saya rasa menggunakan elemen 8 dan terbentuk radius 4 di sini sudah cukup. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu pembuatan alur segi 4 dengan radius di sudutnya. Nah, kita membuat ini dengan radius 5 di sini. Kita gunakan menu toolpad kontur, kita atur chain-nya, kita klik OK. Kita atur toolnya. Tool yang akan digunakan adalah flat end mill dengan diameter 10. Ini oke. Kita atur toolnya, berarti ini nomor 4. Kita atur parameternya juga. Untuk baterainya kita buat 250, push rate-nya 125, lalu spindle speed-nya kita buat 1200. Kita bisa aktifkan coolingnya sesuai kebutuhan aja. Oke, kita atur cut parameternya. Untuk depth cut-nya kita atur 0,5 mm. Motif pasnya bisa kita atur. Untuk pengefreshan kali ini bisa kita gunakan 2 kali pemakanan atau 2 kali maju. Berarti di sini nanti akan dilakukan 2 kali pemakanan maju ke sini dan tidak menggunakan finishing. Berarti finishingnya 0. Kalau kita ingin menggunakan finishing, kita atur number finishingnya dan spacingnya. Kita atur linking parameternya. Berarti di sini karena sudah dilakukan pemakanan sepanjang 12,5 mm, jadi di situ 12,5 mm didapatkan dari
kedalaman ini dan ditambahkan phasing pada awal sebelumnya pada langkah pertama tadi. Jadi di sini adalah minus 12,5 mm. Dan untuk dipnya kita tambahkan minus 12,5 mm ditambah dengan ini 5 mm. Berarti di sini minus 17,5 mm. Kita aktifkan coolingnya, sudah aktif. Oke. Nah, kita coba simulasikan. Nah, mengapa terjadi seperti ini? Berarti ini untuk pengefreshannya terjadi di sebelah kiri garis kita, dan di sini pada gambar di sini pemakanannya berada di luar garis atau di kanan garisnya. Kita dapat mengganti arahnya, mengganti arah makanan ini atau area pemakanan itu dengan mengatur cut parameternya. Dengan compensation directionnya kita ubah menjadi right atau kanan. Oke, kita regenerate. Nah, di sini sudah berubah. Kita coba simulasikan. Nah, di sini sudah berubah. Pilih. Oke, karena di sini ada dua, berarti di sini cukup ditambahkan chainnya. Karena operasinya sama, kita tambahkan chainnya. Nah, seperti ini. Kita ulangi. Oke, nah di sini sudah terdapat dua chain. Berarti pemakanan kontur pada langkah 4 ini ada dua kali, pada dua sisi, di sini dan di sini. Kita coba regenerate terlebih dahulu, lalu simulasikan. Nah, terdapat dua sisi pemakanan. Nah, untuk langkah selanjutnya kita lakukan pengeboran. Nah, di sini 1, 2, 3, 4. Oke, kita dapat melakukan pengeboran dengan menggunakan menu toolbar drill. Untuk pengeboran sendiri kita lakukan dengan dua langkah. Pertama-tama kita melakukan pengeboran menggunakan center drill terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita tanda titiknya terlebih dahulu, titik yang akan kita bor. Di sini ada 4 titik. Kita klik OK. Nah, kita pilih tool yang akan kita gunakan, yaitu center drill. Center drill terlebih dahulu, harus di center drill terlebih dahulu. Center drill dengan diameter 5. Oke, kita atur parameternya terlebih dahulu. Berarti di sini ada nomor 5 dan parameternya kita atur. Spindle speednya kita atur 1300 dan aktifkan ini. Oke, motor sudah diatur. Kita atur cut parameternya. Ini parameternya kita tetap off stopnya kita samakan dengan pengefreshan kontur sebelumnya. Karena dimulai dari sini, berarti di sini diisikan minus 12,5 mm. Dan untuk dipnya kita lakukan dengan kedalaman kurang lebih 4 mili lah. Berarti di sini ada
minus 16,5 mm. Kolomnya aktif. Oke. Di sini sudah dilakukan center detailnya. Langkah selanjutnya kita lakukan pengeboran dengan diameter 10 mm sesuai dengan gambar ini. Kita pilih titiknya terlebih dahulu. Oke. Kita atur toolnya terlebih dahulu, yaitu drill dengan diameter 10 mm. Atau apabila kita ingin melakukan pengeboran bertahap dikarenakan materialnya itu keras, ini sepertinya sebenarnya tergantung material yang akan kita gunakan. Misalnya seperti stainless steel itu merupakan material yang keras. Apabila kita menggunakan stainless steel, dimungkinkan lebih dianjurkan untuk melakukan pengeboran secara bertahap, sedikit demi sedikit, supaya toolnya tidak rusak. Misal kita lakukan pengeboran bertahap, kita bisa menggunakan drill dengan diameter 7 terlebih dahulu. Oke, holdernya belum terpasang, berarti kita gunakan holder sama seperti tadi aja. Kita atur matching parameternya. Matching parameternya seperti center detail tadi. Sini minus 12,5, dan dipnya kita berarti ditembusin, berarti minus 30. Kita coba minus 30 terlebih dahulu. Oke. Oh, maaf, ini belum diatur number toolnya. Kita atur terlebih dahulu. Number toolnya di sini berarti nomor 6. Parameternya bisa atur juga. Spindle speednya kita buat 1250. Bitrate-nya kita kecilin saja, kita buat 100 atau 90 misalnya. Voltage-nya kita buat 70. Oke, sudah diatur. Nah, nomor toolnya sudah diatur. Oke, regenerate terlebih dahulu. Kita coba cek apakah sudah tembus. Ternyata belum tembus, berarti kita tambahkan dip padnya pada linking parameter. Di sini berarti minus 35. Coba 35. Oke, kita regenerate terlebih dahulu. Kita coba simulasikan. Di sini sudah tembus. Selanjutnya adalah pengeboran dengan diameter 10 mm atau merupakan pengeboran tahap yang ketiga. Seperti tadi, kita pilih titiknya terlebih dahulu. Oke, kita cari toolnya, drill dengan diameter 10. Oke, kita atur parameternya terlebih dahulu. Ini berarti tool yang ke-7. Spindle speednya kita buat 1100. Threadnya kita kecilin 90, threadnya 70. Coolingnya kita aktifkan. Oke, di sini sudah diatur, berarti kita atur linking parameter dan cut parameternya sudah diatur.
Engine parameternya kita samakan seperti bor yang sebelumnya. Di sini 12,5. Dan di sini tembus berarti samakan pada diameter 7 yang tadi. Nah, di sini minus 35. Pastikan coolingnya aktif. Oke. Nah, di sini tembus. Kita coba ya. Nah, sudah tembus. Dan untuk langkah selanjutnya adalah pengefreshan kontur untuk membuat ini finishing ini bentuk utuh di bawah ini. Kita pilih toolpad, kontur, kita atur chainnya. Oke, kita pilih tool yang akan kita gunakan, yaitu kita bisa gunakan flat end mill dengan diameter 10 mm di sini. Karena sudah terpasang berarti kita tidak usah mencari di legendary tool di sini. Kita atur cut parameternya, depth cutnya sudah diatur, multi pass nya kita buat satu saja. Kita di sini buat 5. Nah, untuk top of stopnya kita buat, karena sudah dilakukan pemakaran sebanyak 12,5, berarti di sini 12,5 mm. Dan untuk kedalaman pemakanannya kita sesuaikan tebalnya, di sini adalah 10 mm. Berarti di sini, di sini keseluruhannya 20 mm dengan kedalaman. Berarti di sini adalah minus 22,5 mm. Kita aktifkan coolingnya. Oke, sudah aktif. Nah, di sini jalur pemakanannya ada di dalam, berarti pemakanannya ada di dalam. Coba kita, nah di sini karena di dalam, berarti kita harus mengubah parameternya lagi pada cut parameter, dan compensation direction-nya kita ubah di left atau kiri. Oke, kita regenerate. Nah, kita coba simulasikan. Oke, saya rasa sudah sesuai dan tidak ada sisa di sepertinya. Oke. Nah, ini adalah pengaturan toolpad untuk membuat polygon flat seperti gambar di sini. Nah, kita coba simulasikan pada posisi isometris. Kita checklist semuanya terlebih dahulu. Kita pelankan sedikit kecepatannya. Oke. Sepertinya di sudut ini masih ada sisa, berarti kita harus mengedit konturnya terlebih dahulu pada langkah yang kedua tadi. Kita edit multipassnya lagi, misal di sini kita buat 4 dan di sini kita bisa kurangi menjadi 6. Kita coba regenerate, apakah masih terdapat sisa? Sepertinya sudah tidak terdapat sisa. Oke, coba kita ulangi dari awal, checklist semuanya, kita simulasikan.
Nah, ini merupakan pengaturan toolpath dari pembuatan polygon flat. Nah, ini nanti kurang lebih bentuk akhirnya kan seperti ini, seperti demikian. Nah, untuk sisa yang di bawah ini nanti bisa dilakukan pemakanan pengepresan rata atau facing dengan dibalik benda kerjanya sampai dengan ukuran yang sesungguhnya. Ya, di sini adalah 20 mm keseluruhannya. Nah, dari pembuatan toolpath dari polygon flat ini nantinya akan didapatkan G-code yang akan digunakan untuk mengoperasikan mesin CNC milling atau kode yang digunakan dalam pemrograman CNC milling. Kita dapat melihatnya dengan pada menu post selected occasion, klik service, kita atur lokasi penyimpanannya. Di sini tutorial polygon flat fix done. Oke, kita simpan G-code nya, kita coba tunggu sebentar. Nah, ini adalah G-code yang kita dapatkan setelah membuat part dan mengatur toolpath menggunakan Mastercam X5. Dan nantinya G-code ini akan dimasukkan pada mesin CNC dan digunakan dalam operasi pemesinan pembuatan polygon flat seperti gambar ini. Saya rasa demikian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.